Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah para hadirin dan tentunya pemirsa podcast Info Sumatera Utara dalam podcast Apa Cerita Kita untuk edisi Ramadan 1444 Hijriah. Kami ucapkan selamat datang kembali, yang dimana kita bertemu dalam pengajian dan podcast Ramadan 1444 Hijriah, kerjasama antara Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara. Tentunya kita sama-sama bersyukur para hadirin dan tentunya para pemirsa, kita kembali bertemu di bulan suci Ramadan ini untuk kita bisa bersama-sama memupuk amal kebaikan dan menjadi umat yang lebih baik lagi. Kita berharap tentunya pada Ramadan tahun ini kita dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya dan tentunya dapat menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita jalani. Dan untuk itu saya akan terlebih dahulu menyapa para narasumber dan tentunya para tamu undangan yang hadir bersama kita di sini. Saya ucapkan selamat datang dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada narasumber kita, Ustadz Ahmad Syafi'i Harahap, SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kabar baik ya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik. Selain itu saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Nawal Lubis, Ketua TP PKK, Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, selanjutnya kita sapa juga Ibu Dian Arif Estri Nugroho. Ibu Dian Arif Estri Nugroho ini merupakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, luar biasa sekali. Selain itu, selain Ustadz yang sudah hadir bersama dengan kita di sini, Ibu Nawal dan juga Ibu Arif, kami juga akan menyapa ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang hadir bersama dengan kita di sini. Ibu-ibu kabarnya baik ya hari ini? Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Ahmad Syafi'i dengan tema pada kesempatan kali ini yaitu adalah zakat, membersihkan diri dan mensejahterakan umat. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinan qayyima wa bayyana lana tariqatuhu wa hiya maktubatun fil Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua PKK yang hari ini bersama dengan kita, yang juga saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita yang telah memimpin kita semuanya, dan juga para ibu-ibu soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari wajah-wajahnya nampak ini orang-orang ahli-ahli ibadah semuanya. Mari kita buka pengajian kita dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan ini akan menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua. Karena memang amal itulah sesungguhnya yang setia sama kita, Bu. Mohon maaf saya katakan, gak ada manusia setia. Mohon maaf. Kalaupun ada suami ibu bilang, Adinda, iya, aku tak bisa hidup tanpa dirimu, itu cuma ungkapan buaya darat. Iya, ujungnya dia gak setia kok. Ada gak pasangan yang mau nemani pasangan sampai ke lahat? Adinda, aku gak sanggup lihat kau sendiri, Adinda, izinkan aku masuk bersamamu berdua-dua dalam. Ada? Gak ada. Cuma dia masukkan jasad ke lahat itu, dia tutup dengan papan. Dia akan berkata, Adinda, alam kita telah berbeda. Bukan aku tak cinta kepadamu, tapi kau sekarang ada di alam barzah, aku masih ada di alam dunia.
Semoga kau selamat di alam sana. Doaku menyertaimu. Izinkan aku balik ke rumah melanjutkan hidup di atas dunia. Naik dia ke atas, timbun sama tanah. Dipijak-pijaknya tanah kita. Campur garam juga dia. Apa dia bilang? Adinda, bukan aku tak setia, tapi aku tak sanggup hidup seorang diri. Izinkan aku 40 hari ke depan untuk menikah lagi. Mohon maaf aku Adinda, terpaksa cincin, gelang, perhiasan yang kau simpan dalam lemari kan ku ambil untuk istri pengganti. Makanya ibu jangan bangga kali banyak gelang bu, jangan bangga kali. Lihatlah suami itu, ibu ke toko mas senang dia, dalam hatinya ntar ku kutipnya ini. Artinya apa? Nggak ada yang setia, nggak ada yang setia. Yang setia sama kita cuma amal. Kita berteman akrab, mati pun ditinggalkannya. Pangkat pun gak setia sama kita, gak masuk ke lahat. Tapi puasa, sholat, zakat, impak, sedekah, haji, umroh, dan amal soleh, itulah yang setia sama kita. Tapi anehnya manusia ini, sama yang setia, dia gak mati-matian mencintainya kok. Tapi sama yang gak setia, mati-matian. Berapa banyak orang gara-gara cari uang rela ninggalkan sholat. Uang tuh nggak setia sama dia, sholat tuh setia sama dia, tapi ditinggalkannya. Berapa banyak orang demi makan malam-malam Ramadan, tarawih dia tinggalkan. Sementara tarawih itu setia sama dia, makanan tuh nggak akan pernah setia. Aneh memang manusia. Tapi mudah-mudahanlah kita semua insya Allah hatinya sudah dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lembutkan hati kita semua yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita rasa gembira, semangat untuk beramal dan beribadah. Karena nggak ada guna dikasih nikmat kalau nggak ibadah. Apalah artinya mata bisa melihat kalau malas baca Quran? Nggak ada guna nih kaki bisa berjalan kalau enggan ke masjid, silaturahim, pergi mengaji. Bahkan badan bergerak pun gak ada manfaatnya kalau tak dipakai sholat dan puasa. Uang yang ada sama kita gak guna itu kalau tak ada impak, wakaf, zakat kita. Karena amal inilah senantiasa yang akan Allah kekalkan untuk kita. Mana dalil Pak Ustadz? Coba buka Al-Kahfi ayat 46 itu. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan keturunan cuman perhiasan dunia, tapi yang kekal di sisi Allah itulah amal-amal soleh. Itulah sebaik-baik harapan dan sebaik-baik balasan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang menggunakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita mau berkaca ini, coba buka dalam sejarah, siapa manusia yang amat Allah kasih nikmat banyak? Siapa kira-kira? Selain Nabi Muhammad ya. Nabi Sulaiman, coba lihat. Kerajaan besar, tentaranya kuat, sampai jin pun Allah tundukkan sama dia. Bahkan bahasa binatang pun dia ngerti. Tapi apa dia bilang? Pertama, tidak diakuinya itu bersumber dari dia. Kadang maaf ya, kita kadang-kadang inilah hasil kerja kerasku, ya Allah, rusak akidah kita. Bukan karena kerja keras kita, itu pemberian Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia Tuhanku yang hendak menguji aku, apakah aku termasuk orang yang syukur ataukah aku kufur. Oh, kena kerja keras maka banyak harta? Belum tentu. Kalau orang kaya ditentukan kerja, maka yang kaya pertamanya adalah tukang bangunan dan tukang becak. Karena mereka hebat kerjanya, tapi nggak kaya-kaya juga. Kalau kayanya kena otak, maka profesor lah yang paling kaya. Tapi kaya miskin merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mencarinya ikhtiar ladang amal ibadah kita kepada Allah. Maka tak kala Allah kasih kita nikmat, sadarkan itu ujian Allah. Yang kedua, apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wadkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, tolonglah aku ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapaku.
Tolonglah aku ya Allah untuk bisa mengerjakan amal solih dengan nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Masukkan aku dengan rahmat-Mu ya Allah kepada golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Apa solih? Orang yang mengerjakan amalan soleh. Apa amalan soleh ukurannya? Quran dan sunnah. Segala kebaikan cocok dengan Quran dan sunnah disebut namanya amal soleh. Pelakunya disebut solih, orang yang buat baik. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil mahsyar termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, kalau melihat amal kita ini, maaf ya, kalau melihat amal kita ini tipis kemungkinan masuk surga. Sangat tipis. Mari kita lihat amal mana yang mau kita pamerkan sama Allah. Salat, berpuluh tahun kita salat, tapi satu salat saja belum pernah khusyuk 100%. Betul kan, Bu? Tadi salat subuh, Allahu Akbar, udah khusyuk dia. Bismillahirrahmanirrahim, masih khusyuk dia. Alhamdulillahirabbil alamin, ada ngaji. Ar-Rahmanir-Rahim, siapa ustadznya ini ya? Masuk dalam salatnya, terganggu. Mau kita anggarkan puasa, campur bohong juga kadang-kadang. Terkadang campur gosip juga, mohon maaf kadang-kadang. Oh bu apa? Ibu tahu nggak anggota Dharma Wanita kita yang baru tuh? Yang mana? Itu loh yang wajahnya putih kali cantik. Oh itu perawatan rajin itu. Alah, ibu nggak tahu kali kayak mana dia. Alah bu, aku samanya bistian kali loh bu. Jadi apa maksud kau? Itu muka sama leher nggak sama loh. Kau tahu kali kau? Kami kan sebelum puasa ke perapat. Kami mandi-mandi pakai jilbab memang. Ya Allah, terangkat jilbabnya. Memang mukanya putih kali, lehernya hitam kali. Itu gosip loh. Puasa gosip. Cemana mau masuk surga? Nganggarkan sedekah, campur rasa bangga juga kan? Nganggarkan baca Quran, pakai ngantuk kadang-kadang. Belum lagi baca, masih auzubillah udah mikir kapan shadaqallahul azim dah. Aneh. Iya. Apa mau kita haji? Mohon maaf ya, haji kita campur berantem di tanah suci. Mau ke Arafah kan? Kan dari hotel ke Arafah kan naik bus itu. Nah itu kena senggol-senggol. Naik tensinya. Kok senggol lah kenapa? Surga kali kau. Rupanya orang Dharma Wanita sama Dharma Wanita. Dendam lama ketemu di Mekah. Ya Allah. Ini dia. Mau kita anggarkan umroh, mohon maaf. Umroh lebih banyak narsis dari umrohnya. Di sana diajak umroh, sakit, Ustaz sakit. Saya sering bawa orang umroh kadang-kadang. Ini dia. Tapi kalau fotonya, ya Allah, 90 foto ada di Pacebunya. Pacebu, Facebook. Ya Allah. Dari rumah Kuala Namu sampai balik rumah full fotonya di Pacebu tuh, ya Allah. Saking senengnya dia umroh sampai tanda unta sama dia. Iya. Ya bu. Kadang-kadang ya Allah ke Hudaibiyah loh. Mau minum susu unta, untanya ngomong, muka-muka ibu aja yang muncul ya. Datang ibu tuh bilang, aku kan lagi travel. Aneh. Umrah mau kita masuk surga berat. Jadi Ustaz nggak boleh letakkan foto, boleh, tetapi hati-hati bergeser hati. Itu yang jadi masalah. Ibu letakkan foto umrah di Facebook, yang komen sedikit, kecewa nggak? Kalau kecewa berarti hancur ibadah umrahnya. Dia cuma dapat umrah like and comment. Capek-capek ke Mekah cuma mau syuting aja, ya Allah. Udah uang banyak keluar, kerjaan tinggal, anak tinggal, nyawa taruhannya, tapi pulang cuma dapat like and comment. Kan kata Allah Al-Bayyinah 5 kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Enggak kusuruh hambaku beribadah kecuali kena ikhlas semata-matanya karena aku. Jadi kalau kita lihatnya umrah kita
cacat, haji kita cacat, amal kita bercacatan. Zikir pun kadang-kadang campur ngomong juga kadang-kadang. Ada tubuh orang-orang di wirid kadang-kadang. Dia zikir tapi ngomong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, berapa utang wirid gua? 4 bulan. La ilaha illallah. Ada balik uang berapa kau? Lah. Sambil zikir bayar uang wirid. Mau masuk surga berat. Tapi nggak boleh putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Di akhir ada 2. Pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat baginda Nabi. Kalau ibu dapat syafaat Nabi, udah mulus masuk surga, nggak diperiksa lagi, masuk surga terus. Kenapa? Udah dapat dekingan. Ibarat kita mau masuk satu pertemuan gedung, banyak penjaga, kita nggak bawa surat. Tapi ada deking orang dalam, dibawanya kita masuk, nggak ada yang berani memberhentikan. Itulah contoh orang dapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Tapi jangan mimpi-mimpi dapat syafaat, tapi nggak mau sholawat. Kalau bisa ibu-ibu nih, kalau bisa 1 hari 2.000 kali salawatnya. Berat bu? Berat nggak? Mana lebih berat sama karaoke bu? Di karaoke 1 album tahan. Salawat 1.000 kali setengah jam. 2.000 cuma 1 jam. Gara-gara 1 jam dapat syafaat. Masa nggak mau? Kan begitu kata Nabi. Awalun nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang pertama dekat sama aku hari kiamat, orang yang paling banyak salawat dan salam kepadaku. Tiap hari mengharap syafaat, tapi malas salawat sama Nabi. Padahal amalan salawat itu luar biasa, mengalahkan istighfar. Kalau istighfar menghapuskan dosa, tapi kalau salawat dapat juga 4. 1, dapat rahmat Allah. Yang kedua, diampunkan dosa. Yang ketiga, ditambahkan pahala untuknya. Yang keempat, diangkat derajatnya. Maka itu artinya apa? Banyak orang soleh memperbanyak salawat dan salamnya kepada baginda Rasul. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang masalah zakat. Zakat itu termasuk ibadah. Perlu kita pahami, manusia hidup di dunia ini, dia membutuhkan 2. Kena punya 2 unsur. 1 ada jasmani, 2 ada rohani. Jasmani punya kebutuhan, rohani juga punya kebutuhan. Apa kebutuhan jasmani? Itulah namanya materi. Apa contoh? Perut, lambung. Lambung ini jasmani apa rohani? Jasmani ya. Kalau lambung ibu kosong nih, kosong lambung ibu. Ibu baca Quran 4 juz, tenang nggak? Tergeletak ibu. Ya orang kosong. Masukkan nasi, tenang. Karena jasmani dia hanya bisa dipuaskan dengan namanya materi. Tapi jiwa kita nggak tenang. Oh kita makan enak-enak, tenang nggak bu? Enggak. Ibu bawa baca Quran, tenang. Ibu bawa sedekah, tenang. Bawa zikir, tenang. Maka ruh juga punya kebutuhan, jasmani punya kebutuhan. Kebutuhan jasmani itulah materi. Kebutuhan ruh itulah amal. Maka sesungguhnya kita ini membutuhkan ibadah. Bukan sebatas wajib, tapi kita butuh ibadah. Kalau nggak ada ibadah, kita gampang stres. Ujung-ujungnya bisa mati bunuh diri. Lihat di Amerika Serikat, bukan nggak banyak orang kaya, artis-artis Hollywood. Coba lihat, yang rumahnya sampai 3 hektar, punya helipad lagi di rumahnya, punya pesawat pribadi harganya ratusan miliar, punya tabungan sampai triliunan, mobilnya miliaran, tapi mati bunuh diri. Kenapa? Ada ruh yang menuntut. Mana kebutuhanku? Dia nggak ngerti. Pikirnya hidup cuma materi saja. Alasan apa? Bingung. Berapa banyak orang kaya bingung. Kenapa? Dia lupa ruhnya menuntut kebutuhan. Baru kita nampak tuh berapa banyak orang punya tilam mahal, tapi payah kali ngantuk. Tilamnya saya pernah nampak tilam itu di Jakarta. Saya nampak tuh agak lama tuh. Harganya singkat saya 382 juta. Tilam aja. Saya pegang-pegang lagi nih ya Allah. Iya, namanya orang kampung loh bu. Tidurnya di Rosbang ya kan. Ini nampak tilam mahal. Apa sih hebat tilam? Datang SPG. Pak, apa? Mau beli? Iya rencana mau beli juga lah. Supaya nggak kalah malu bu. Ini apa sih hebatnya nih? Oh ini pak tilamnya mantap. Apa nih? Kalau bapak tidur di atasnya, bapak terasa kayak di atas samudra Atlantik. Wih,
terbayang nikmat. Ini kalau udah Bapak tidur ini Pak, maka Bapak lupa bangun. Matilah kalau gitu. Masa beli mahal-mahal tuh mati? Ya Allah. Tapi berapa banyak orang tilam yang mahal? Ada yang king coil, abangnya king kong, ya kan? Tapi golek-golek nggak ngantuk-ngantuk. Ada tuh. Enak kayak ibu pantang terduduk, mata naik turun. Iya. Mata naik turun, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang. Waktu turun, hati nggak berkata, nggak lama-lama cara Ustaz nih. Ini dia. Ternyata yang mahal itu tidurnya, bukan tempat tidur. Mohon maaf saya bilang, bisa ibu bedakan tidur di atas tilam sama tidur di atas lantai? Bisa bedakan Bu? Kalau masih bisa bedakan berarti belum tidur. Kalau udah tidur kita nggak tahu di mana loh. Betul kan? Makanya banyak orang punya harta tapi susah menikmati. Capek mencari kayak namanya, maaf ya, kayak namanya keledai, bebannya banyak barang di atas pundaknya, tapi keledai nggak pernah nikmati barang yang dibawanya. Lihat orang bangun rumah kayak istana Bu, tapi tidurnya tetap di hotel bayar juga. Yang nikmati pembantu. Uangnya miliaran, maaf ya, tapi banyak kali pantangan. Mau makan daging ada pula kolesterol. Mau makan udang galah, jantung pula koroner. Mau makan pula namanya kari kambing, hipertensi udah nggak ketolongan. Mau makan nasi, ada sakit gula pula udah akut. Mau minum jus, asam lambungnya pun parah Bu. Alasan apa? Hanya makan pakai beras catu, kuah bayam. Cari uang mati-matian. Sampai jarang jumpa anak, jumpa istri, udah dapat harta, Allah cabut kenikmatan. Itu kecil bagi Allah, sangat mudah. Kalau boleh dipilih lah, maaf ya Bu, ibu pilih mana Bu? Ibu dikasih uang banyak, dicabut selera makan, atau dikasih Allah selera makan, tapi nggak punya uang? Jangan ibu bilang, kok payah kali Ustaz, hidup ini pilihan. Ibu mau nikah aja milih kan? Betul kan Bu? Sampai ibu mau duduk di sini pasti milih. Enak belakang apa depan ya? Belakang aja lah kan nggak nampak Ustaz kalau ngantuk. Yang di depan kena siksa batin Bu. Iya. Karena saya dulu masih nyantri gitu. Saya masih santri, kalau ada Ustaz ceramah, saya cari belakang gitu. Kalau di depan, mati kutu kita Bu. Jadi ada orang ngantuk tantan karena bola mata tuh. Enggak Bu ya, enggak ngantuk Bu ya. Anda tadi dia. Pilih mana Bu? Kasih uang banyak atau dikasih selera makan? Oh itu mau kita Bu. Kalau saya lebih bagus ada selera makan, nggak ada uang nggak apa-apa. Uang nggak ada masih bisa dicari. Selera makan nggak ada, kemana ndak mencari. Walaupun ada rumah makan selera kita, belum tentu kita selera. Tapi kan Pak Ustaz mau makan cemana? Datang ke wirid makan, ikut pengajian subuh makan, Pak berbuka ke masjid dapat buka gratis, ya kan? Ikut acara Dharma Wanita jelas makan itu. Ini kena puasa aja ini. Kalau nggak puasa keluar kotak-kotak tuh kan, keluar kotak besar isinya 3 juga nya. Nggak apa-apa 3, yang penting terasa. Untuk apa banyak tapi nggak selera-selera kan? Biar sepotong tapi bisa dinikmati. Maka menikmati itu nikmat yang nggak terhingga. Makanya kepada kita semua ingat, yang Allah kasih cuma titipan untuk kita. Mudah Allah memberi kita azab. Dengan dicabutnya menikmati saja udah kalang kabut kita. Nah oleh karena begitu kita butuh ibadah. Salah satu ibadah inilah dia zakat. Ada ibadah yang titik beratnya pada hati saja, zikir khafi. Ada ibadah yang titik beratnya pada fisik, inilah puasa, sholat. Ada ibadah yang titik beratnya pada harta, inilah zakat, infak, sedekah, wakaf. Tapi ada ibadah mencakup semuanya, itulah haji. Haji, hati terlibat. Harta keluar, fisik juga ikut. Hatinya pingin haji, fisiknya kuat, nggak ada harta, ya nggak haji. Hanya bisa nengok orang haji aja, ya kan? Sambil lihat surat-surat tanah, tapi nggak ada surat tanah juga. Aneh. Ada orang maaf ya, uang banyak, fisiknya sehat, tapi hatinya belum mau haji. Amerika bolak-balik, kalau mandi pun dia di Hawaii.
belanjanya nanti di Paris, cuci matanya nanti Singapura dia. Tapi hatinya nggak mau haji, ya nggak haji-haji juga. Ada orang hatinya pingin haji, uangnya udah cukup, tapi fisiknya pula kena stroke. Gimana mau haji? Makanya haji mencakup semuanya. Hatinya iya, hartanya keluar, fisiknya juga ikut. Itulah ibadah haji. Tapi yang kita bahas zakat. Wajibkah berzakat? Wajib, Ustaz. Di mana dalilnya? Coba buka surah At-Taubah ayat 103. Itulah tentang dalil wajib zakat, salah satu dalil. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambillah, khud itu kata perintah. Ini kalau kita buka tafsirnya, ini diperintahkan Allah kepada penguasa. Maka pemimpin, penguasa punya hak untuk mengutip zakat. Dengan paksa boleh. Kalau nggak mau ambil saja, tapi zakat. Pemimpin boleh ngambil zakat masyarakatnya. Kalau udah sampai nisab dan haul. Hati-hati. Zakat itu ada syaratnya. Nggak asal ada uang langsung zakat, nggak gitu. Berapa syarat zakat? 5. Kalau 5 ini terpenuhi, Bu, wajib ibu zakat. Yang pertama, muslim. Kalau kafir nggak wajib zakat. Yang kedua, dia merdeka, bukan budak. Yang ketiga, hartanya sampai nisab. Kalau nggak sampai nisab, ya belum zakat. Apa nisab? Ukuran. Pakai pengukurnya. Kalau zakat harta, zakat mal, zakat emas, zakat uang, itu pakai ukuran emas. 85 gram emas. Murni ya, emas murni. Saya mohon maaf, saya nggak tahu berapa sekarang segram, Bu. Nggak pernah pula saya beli. Berapa, Bu? Sekitar 1 Kalau 1 juta, berarti 85 juta. Kalau ada orang punya uang 85 juta, berarti sudah sampai nisabnya. Ustaz, aku sekarang dapat uang 1 M. Wajib berzakat? Belum lagi. Syarat yang keempat, apa itu? Udah dimiliki selama setahun. Jadi kalau ibu dapat uang 1 M sekarang, atau 10 M, usah kau bicaranya MM aja ya, enak lah pakai M, Bu ya. Biar enak kita buat zakatnya. Jual tanah, dapat warisan 10 M. Baru sekarang dapat, belum ada zakatnya. Kenapa? Belum dimiliki setahun penuh. Ustaz, aku udah punya uang. Ya, berapa? 200 juta. Lagi, udah setahun. Zakat, belum juga. Yang kelima. Apa yang kelima? Hartanya dalam kuasa dia penuh. Kalau hartanya di tangan orang, gimana mau zakat? Misalkan nih, ibu minjamkan uang sama orang 100 juta. Udah setahun nggak bayar-bayar. Gimana ibu mau zakatkannya? Uangnya di tangan dia, haulnya nyampe, nisabnya nyampe, tapi nggak di tangan kita. Maka itu ditahan zakatnya. Sampai dibayarnya kembali utang itu, langsung kita zakatkan. Begitu caranya. Tapi kalau di tangan orang, belum. Hati ya. Jadi makanya 5 syarat ini ada, maka jatuhlah wajib kita berzakat. Nah, makanya kata Allah, khud min amwalihim, ambillah harta atau zakat dari mereka. Ustaz, gimana dengan zakat profesi? Nah, ini ya, zakat profesi itu dikenalkan sekarang. Kalau kitab-kitab kuning kan nggak ada. Yang ada cuma 5 kan. 1, ada namanya zakat emas, perhiasan atau simpanan. Yang kedua, zakat pertanian. Yang ketiga, zakat peternakan. Yang keempat, zakat perniagaan. Yang kelima, zakat fitrah. Kenapa ini ulama sekarang memasukkan zakat profesi? Untuk mengkiaskan kepada pertanian. Itu orang-orang yang di sawah, yang di kampung, dia punya sawah. Kalau hasilnya 675 kilo beras murni, kena dia zakat. Masa mereka kerja kena matahari, cuma 675 kilogramnya beras mereka dapat, yang itu udah bersih ya, maka kena zakat. Masa yang di kota kerja di kantor-kantor nggak berzakat, maka dicetuskanlah ada zakat profesi. Bagaimana itu hitungannya? Cara menghitung zakat profesi itu sama, pakai nisab juga. Berapa gajinya setahun? Contoh misalkan, dia cuma gaji 5 juta sebulan. Kali setahun berapa tuh? 60 juta kan? Ya belum kena zakat. Kalau pakai itu ukurannya. Karena nggak sampai nisab.
nisabnya tetap 85 gram emas murni. Kalau nggak mencapai, ya belum jatuh wajib zakat. Oh, kalau gajinya 10 juta, ya udah kena 120 juta. Bagaimana Ustaz zakatnya? Jatuh wajib akhir tahun. Kalau bayar per bulan boleh? Boleh. Tiap bulan potong gaji 2,5%. Kalau 10 juta berapa zakatnya, Bu? 250.000. Kalau 1 M berapa, Bu? Karena emak-emak nih kalau mengkali-kali kencang ini. Kalau bagi payang. Berapa 1 M, Bu? 25 juta. 10 M berapa? 250 juta. 100 miliar? 2,5 M. Maka saya bilang, paling berat mana zakat sama sedekah? Berat zakat. Kalau sedekah satu, pakai like and dislike. Suka kasih, nggak suka enggak. Kalau zakat, suka nggak suka kasih. Yang kedua, sedekah itu tak ditetapkan jumlahnya, berapa mau saja. Tapi kalau zakat, dia dihitung berapa total harta, kalikan 2,5%, tapi dari total harta. Bayangkan, orang makin kaya sebenarnya makin berat zakatnya. Kalau imannya kuat, ringan. Imannya lemah, nih susah. Syukur-syukurlah kita nggak kaya-kaya. Nggak kaya kali ya. Sempat ibu punya uang 100 miliar, ibu ingat tuh setiap tahun 2,5 M satu Land Cruiser. Apa nggak goyang otak tuh, ya Allah. Goyang otak tuh. Dia kalah-kali lah. Dia pikir Allah bisa dia kalah-kali. Kalau dia nggak zakat, itu nanti hartanya Allah jadikan bara api untuk menggosok mukanya, gosok belakangnya. Hati-hati. Hadza ma kanastum, kata Allah. Inilah harta yang kau simpan-simpan, yang tak kau zakati, menjadi arang api untuk kita. Berarti makin kaya makin susah. Betul, Bu? Hati-hati kita. Makanya sesungguhnya zakat itulah harta kita. Yang kita simpan-simpan itu bukan punya kita. Tapi yang kita belanjakan pada jalan Allah, itulah milik kita. Nah, kalau begitu, zakat itu wajibnya tiap tahun. Tiap tahun. Ustaz, aku udah pernah berzakat. Wajibkah aku berzakat? Wajib kalau syaratnya terpenuhi. Setiap tahun syaratnya terpenuhi, wajib dia berzakat. Ustaz, iya. Bagaimana kalau aku udah pensiun? Nggak peduli, mau dia pensiun, nggak ada kerja, tapi hartanya sampailah syarat-syaratnya, tiap tahun wajib dizakatin. Nggak bisa gitu. Walaupun kita pensiun, makanya hukum berzakat adalah wajib. Apa fungsinya? Tutahhiruhum, mensucikan jiwa. Kalau kita nggak mau berzakat, ini gampang pelit. Lalu hati kita merasa kurang aja. Hati kita sempit, akhirnya banyak penyakit, Bu. Dan harta kita nggak berkah-berkah. Harta banyak, tapi nggak bisa menyebabkan dia makin baik. Jadi harta itu berkah. Apabila dengan harta tadi kita semakin taat, maka berarti harta itu berkah untuk kita. Tapi kalau kita banyak harta, maksiat makin banyak, berarti harta sesungguhnya adalah azab untuk kita. Karena harta itu ladang amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau begitu, fungsi zakat memang betul membersihkan jiwa kita, menyuburkan harta kita. Dengan begitu insya Allah hidup akan bahagia dengan zakat. Makanya zakat ini dalam Islam tuh ada suatu amalan yang luar biasa. Kalau sholat dan zakat Allah sandingkan, kenapa nih? Aqimus sholat wa atuz zakat. Kenapa kata sholat dan zakat sering Allah sandingkan? Sebab sholat itu ibadah badan yang paling berat. Zakat ibadah harta yang paling berat. Yakinlah dalam hidup kita ini, yang mana sering kita tinggalkan? Sholat atau puasa? Kalau dihitung-hitung berapa ratus sholat udah tinggal. Masa SMP, masa SMA, masa kuliah. Kadang-kadang pergi nanti lagi ke perapat, berangkatnya tengah malam, satu harian gak sholat. Padahal sholat itu akan dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sandingkan sholat dengan zakat, dan zakat ibadah harta yang paling berat. Belum tentu orang kaya sanggup berzakat. Itu tergantung kondisi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia.
Kemudian kalau begitu Pak Ustadz, iya, zakat ini sama siapa dikasih? Memang fungsinya memang betul mensejahterakan umat. Tapi siapa yang dikasih zakat? Jangan kasih zakat sembarang saja. Mana acuannya Ustadz? Surah At-Taubah ayat 60. Jadi ada dalam Quran ya, Surah At-Taubah ayat 60. Jadi kalau ibu mau ngasih zakat, tergantung yang 8 ini. Ada nggak di sini? Dapat. Kalau nggak ada yang di 8 itu, jangan kasih. Siapa Ustaz? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Adapun zakat itu satu untuk fuqara, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang mengutip zakat, yang membagi-bagi zakat namanya amil. Yang keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam. Ini berapa tahun lah mu'alaf ini kira-kira? Karena banyak kadang-kadang ya Bu ya, udah 20 tahun ngasih mu'alaf aja. Apa arti mu'alaf Bu? Hati yang lemah. Maka saya lebih condong kepada perkataan Umar. Mu'alaf itu 3 tahun. Lepas 3 tahun ya nggak mu'alaf lagi, nggak mau lagi. Dia ngapain pula dia Islam kalau nggak tenang-tenang hatinya? Kan dia mau Islam, maka dia belajar Islam. 3 tahun dikasih kesempatan, maka tetap dikatakan mu'alaf, dapat dia zakat. Baru yang kelima siapa? Ghorim, orang yang berutang nggak sanggup bayar. Yang keenam, Ibnu Sabil. Siapa itu? Orang musafir yang kehabisan bekal, kasih zakat. Yang ketujuh, fisabilillah, itulah dia yang disebut dengan orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Contohnya apa? Guru-guru TK itulah. Kasihan kali tuh ya guru-guru TK tuh. Mereka tuh ngajari Iqra, ngajari Quran. Berapa gaji? 300.000. Sedih kita kadang 300.000. Kasih zakat sama mereka. Kalau ustaz-ustaz nggak usah lagi lah. Iya, itu yang penting dulu. Ya, kalau ustaz udah mapan nggak usah dulu. Cari yang susah lah. Kenapa? Bagaimana mereka tenang ibadah kalau perutnya masih kosong? Gimana mereka enak ngajar kalau kebutuhannya pun tak terpenuhi? Makanya zakat tadi fungsinya betul mensejahterakan umat. Siapa lagi? Amba sahaya. Ustadz, iya. Ini fakir, ini miskin, iya. Apa beda fakir sama miskin? Ulama hampir nggak sepakat ini. Hampir nggak ada yang sepakat tentang bagaimana menetapkan mana lebih parah, fakir atau miskin. Saya ambil jalan tengah saja ya. Yang namanya fakir itu adalah orang yang tak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya 50%. Satu hari dia butuh 50.000 untuk makan aja nih. Tapi dia dapat 25.000 atau di bawahnya, itu masuk fakir. Kalau miskin, orang yang nggak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya 75%. Paling hebat 70%. 50.000 satu hari, cuman dapatnya 30.000, 40.000, masuklah dalam kategori miskin. Jelas ya? Jadi fakir, Ustadz, orang udah kerja, itu gaji dia. Berapa pendapatan dia? Misalkan contoh, kebutuhan pokoknya sebulan 5 juta misalkan. Pendapatan gaji cuma 1,5 juta, masuk fakir itu. Sebab dia nggak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka boleh juragan kasih zakat sama yang kerja sama dia. Dia tengok kehidupan yang kerja sama dia. Masuk fakir miskin nggak? Tapi ingat ya Bu, di antara 8 tadi maaf, tidak ada janda. Maaf ya, janda tidak dapat zakat. Ini asal ngasih janda aja. Janda aja. Janda nggak dapat zakat. Ustadz, janda miskin, lihat miskinnya, jangan lihat jandanya. Kalau lihat janda bahaya Bu. Nanti janda kembang dikasih, janda kuncup. Mau kemana kau Bang? Ya bawa zakat lah. Tuh siapa Bang? Ada janda sana. Berapa umurnya Bang? 28 tahun. Kan timbul fitnah. Janda tuh nggak masuk dapat zakat. Tapi kalau dia miskin, lihat miskinnya, jangan lihat janda. Yang 8 tadi ada janda? Nggak ada kan? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ibnu sabil, ghorim, fisabilillah, amba sahaya. Nggak ada. Anak yatim pun tidak berak zakat. Jangan kasih zakat sama anak yatim. Batal hukum zakatnya.
Tapi pemberiannya halal. Hitungan sedekah saja tuh. Karena anak yatim wajib disantuni, bukan dikasih zakat. Wajib disantuni dia. Kalau zakat tuh per tahun. Ustadz, iya. Gimana kalau orang tuaku ku kasih zakat? Oh, batal. Kenapa batal? Dalam keluarga yang tidak berhak dapat zakat kita 2 garis. Atas, bawah. Siapa atas? Ayah, ibu, mertua, kakek, nenek, uyut ke atas. Itu wajib kita nafkahi. Siapa ke bawah? Anak, cucu, cicit. Ibu kaya, anak miskin. Nggak bisa ibu kasih zakat sama anak. Karena dia wajib kita nafkahi. Tapi bagaimana kalau adikku miskin? Dapat. Abangku susah? Dapat. Kalau nanti uakku miskin, kasih. Lebih utama kepada namanya kerabat dekat. Tapi ingat ada syaratnya. Selama kerabat itu tidak dalam tanggungan kita. Misalkan maaf ya, adik kita tinggal sama kita. Semua biaya hidupnya kita tanggungi. Lalu kita punya zakat, kasih ke dia, batal. Karena dia sudah dalam tanggungan kita. Tapi yang tidak dalam tanggungan kita sah mendapatkan zakat. Ustaz, iya. Bagaimana lah Pak Ustaz? Kalau lah pula misalkan adalah namanya itu uakku miskin, iya. Tapi dia beda agama. Itu nggak dapat zakat juga. Zakat tidak bisa dikasih kepada orang nggak Islam. Sedekah boleh bu, sedekah boleh. Nabi Muhammad tuh coba contohnya, tiap pagi pergi ke pasar Madinah, ada Yahudi yang lagi duduk, mata buta, gigi ompong, kakinya lumpuh, miskin. Nabi tiap hari kasih makan dia. Itu amalan sunat, boleh. Makanya kurban boleh dikasih sama orang-orang gak Islam, boleh. Karena hukum kurban sunat. Tapi yang zakat kan hukum wajib, gak bisa. Itu hanya bisa dalam satu agama. Hati-hati lagi, maaf ya. Zakat itu kalau dikasih kepada mustahaknya, jangan bentuk barang. Gak boleh. Contoh, dibelinya lah sarung bu. Memang gajah duduk semua bu. Dia kasih. Masa zakat yang diberi sarung? Kan dia punya kebutuhan ini. Kasih uangnya. Mungkin dia mau beli obat, sekolah anak belum dibayar, maka kasih uang kepada orang-orang yang berhak dapat zakat, diuangkan dia. Kecuali kalau ke pertanian, ya kan, bisa namanya itu berasnya. Tapi kalau dia harta, uang, emas, itu diuangkan lah, kasihlah. Jangan lagi berbentuk barang. Masih banyak kayak gitu bu. Nggak rela kali dia. Dibelinya lah sarung, mukena semua. Kok ibu bendakan? Biar bisa dipakai ibadah Pak Ustadz. Ya Allah bu, itu urusan dia. Harta itu udah punya dia. Mau kemana dipakainya? Urusan dia. Kita udah lepas kewajiban kita ngasih. Bukan kita atur-atur orang yang kita kasih. Itulah dia. Makanya jangan sampai zakat kita berbatalan semua nih. Nanti di akhirat Allah katakan, kau belum berzakat, welcome to the hell. Silakan ke neraka kata Allah. Kan gak enak. Udah bayar-bayar zakat masuk neraka pula lagi. Nah, jadi makanya kalau begitu sungguh indah ajaran Islam ini. Ada ibadah badan, ada ibadah harta, itulah dengan zakat. Kalau semua bayar zakat yang wajib ya, dan betul disalurkan, yakin saya 10 tahun saja terangkat habis orang-orang miskin di Indonesia. Hati ya. Nah, jadi makanya ada yang potensi, kasih dia, oh bisa jualan, kasihkan dia modal, ini zakat untukmu. Mudah-mudahan tahun depan kau nggak dapat zakat lagi. Minimal dia bisa untuk diri dia. Kalau 100.000 ibu kasih, 50 dikasih, terangkat nggak itu? Ya nggak terangkat. Beli makan satu malam pun habis. Katanya mau mengangkat. Wah, makanya dikelolalah zakat dengan baik, dibuatlah namanya bajis. Di Indonesia, fungsinya apa? Betul-betul dia kontrol itu orang miskin. Betul-betul dia diarahkannya. Supaya terangkat orang-orang miskin, minimal mampu untuk dirinya saja. Udah luar biasa bagusnya. Karena zakat ini potensinya luar biasa. Mengangkat derajat orang miskin lewat zakat. Kalau sedekah susah. Like and dislike kan. Kalau zakat nggak perlu. Suka nggak suka, keluar. Bayangkan 100 juta udah 2,5 juta. Yang punya 1 M 25 juta.
Bukan nggak banyak orang kaya di Indonesia. Lihatlah, mobil mahal kayak manapun tetap dibeli orang ya. Betul nggak itu? Luar biasa. Tapi zakat kadang-kadang bingung gitu, ini keluar zakat apa tidak? Perlu kejujuran pada orang dia kaya, berapa total harta dia. Keluarkanlah semua zakatnya. Ustadz, aku ini Ustadz baru ngerti zakat sekarang. Jadi udah 10 tahun Ustadz, aku tak berzakat. Aku mau tobat sekarang Ustadz. Tapi uangku udah lama aku simpan di deposito. Berapa Pak? Ada 10 M ku simpan deposito. Selama ini makan bunga saja. Dia mau tobat sekarang. Bagaimana cara tobatnya? Itu yang 10 tahun tetap wajib keluarkan zakatnya. Berarti total lah 250 juta kali 10, 2,5 miliar dia wajib keluarkan. Kena untuk mengganti zakat-zakat yang tertinggal 10 tahun tadi. Berat. Kalau tidak gimana? Berat. Itulah kalau mau tobat dari orang yang gak berzakat. Maka segala kewajiban yang tinggal wajib diganti. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua insya Allah ini punya niat, ya Allah, aku cari uang agar bisa berzakat. Dengan begitu apa? Harta yang ada, ladang amal ibadah untuk kita. Ingat tadi kan Bu, capek-capek ibu simpan perhiasan, ujungnya dikutip suami. Nah, apalagi Bang, aku udah kena sakit kanker Bang. Ya Allah Dek, sabar ya Dek, sabar Dek. Udah pasang ancang-ancang itu. Itu contoh ya. Hanya kepada kita semua nih, maaf, mudah-mudahan harta yang ada ini kita sadari cuma titipan Allah, ujian dari Allah, apakah kita bersyukur atau tidak bersyukur kepada Allah. Bukan nggak mau panjang-panjang kajinya, nanti berpantun pula pembawa acara. Udahlah Ustadz, ikan kakap, ikan lele, banyak cakap pun bertele-tele. Lebih bagus ikan sepat, ikan gabus makin cepat. Tapi sebelum kita tutup kajinya, mungkin di antara ibu atau bapak di belakang sekalian ada mau bertanya, silakan. Kalau malu pakai calu pun boleh. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya tadi, dan saat ini kita akan buka sesi tanya jawab seperti itu terkait dengan tema kita, zakat membersihkan diri dan mensejahterakan umat. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jangan malu-malu Ibu, boleh. Ibu-ibu yang di depan, ibu-ibu yang di belakang, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewi Anita dari tim PKK Provinsi Sumatera Utara. Saya mau bertanya Ustadz, ancaman besar apa apabila kita tidak membayar zakat secara spesifik Ustadz? Itu yang kadang-kadang membuat kita ini ingat ancamannya sehingga kita jadi kewajiban gitu. Jadi saya mau tanya, ancaman besar apa dari Allah apabila kita melalaikan zakat? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah, dikala Allah malungkan pada hambanya, jikalau kau bersyukur akan kutambahkan nikmat untukmu. Tapi jikalau kau kufur, azabku teramat pedih. Maka syukur itu termasuk menggunakan nikmat sesuai tujuan dari yang ngasih nikmat. Allah kasih kita apapun pasti punya tujuan. Pada tujuan Allah itu kita pakai nikmat, syukurlah kita. Allah kasih kita harta, apa tujuannya? Biar zakat, biar infak sedekah, nafkah yang halal sama anak bini. Oh dia nggak mau berzakat, maka berarti dia kufur. Orang yang kufur ada azab dari Allah. Ingat, azab itu di dunia ada, mau mati ada, di alam kubur iya, waktu berbangkit iya, tapi yang paling dahsyat azab nerakanya Allah. Tapi di dunia apa Ustaz? Pertama, di dunia orang nggak mau berzakat, maka hatinya Allah nggak pernah buat bahagia. Yang kedua, senantiasa hidupnya terus dekat dengan namanya itu perbuatan yang melalaikan akan ibadah. Terbuai. Yang ketiga, musibah akan Allah datangkan silih berganti untuknya. Mungkin dia mohon maaf punya usaha dimalingi, atau mungkin namanya anaknya sakit-sakit aja. Kadang-kadang contoh maaf kena tak berzakat lagi dia, mohon maaf istrinya pula pergi sama cowok lain. Contoh-contoh. Bisa terjadi begitu azabnya. Maka oleh karena itulah kita wajib berzakat. Kenapa? Untuk menenangkan jiwa kita. Itu baru di dunia itu baru di dunia. Kena penyakit mungkin yang gak kunjung sembuh. Berapa banyak orang di atas kehebatan dirinya,
Di tengah-tengah dia sukses, ditimpa Allah penyakit, menguras hartanya. Gampang kan? Gampang. Makanya itu yang sering Allah kasih kepada orang tak berzakat. Tapi nanti mau matinya, susahnya luar biasa. Sudah lengkap ya Ibu jawaban dari Ustadz begitu ya, bahwasannya memang konsekuensi terbesar apabila kita tidak menyalurkan zakat kembali lagi adalah kita terancam akan masuk neraka. Untuk itu kita motivasi lagi ibu-ibu yang ada di sini untuk semangat menyalurkan zakatnya. Oke, baik. Nah Ustadz, ini sepertinya banyak yang bertanya ya Ustadz ya, semangat sekali kayaknya untuk hari ini. Saya Ibu Malik Kasnah dari Bapelitbang. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, katanya kalau punya emas katanya 85 gram harus dizakatkan. Itu kita misalnya ada yang kita pakai dan yang kita simpan. Karena barangkali yang kita simpan tuh misalnya seperti antam kan nggak mungkin dipakai. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kita udah bayar tahun ini, tahun depan harus kita bayar lagi atau tidak? Dalam qaul qadim, artinya perkataan lama Al-Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan kalau perhiasan dipakai itu nggak ada zakat. Kalau yang disimpan itu berzakat. Tapi qaul jadid, ini dia. Setelah dia hijrah pindah ke Mesir, maka ada pendapat kedua lagi. Diralatnya pendapat lama dia. Orang yang punya perhiasan pakai nggak pakai, kalau sampai nisab keluar zakat. Karena udah pasti di situ ada tujuan penyimpanan. Kan nggak mungkin dia pakai sekilo. Kan nggak mungkin dia pakai mana kayak Otman Paris. Kan nggak gini. Oke dia banyak pakai satu, kan ganti-gantian. Berarti di situ pakai pendapat namanya qaul jadidnya, perhiasan yang kita pakai sekalipun kalau ditotalkan sampailah nilainya dengan 85 gram emas murni wajib dizakatkan. Walaupun tiap tahun, walaupun tidak cukup dengan sekali. Ustaz, emas udah emas 22, emas 24. Gimana cara menjumlahkannya? Semua dijumlahkan dulu. Apakah nilainya sama dengan 85 gram emas murni atau lebih? Kalau sama atau lebih, zakat. Kalau enggak, ya enggak usah. Maka tetap acuannya 85 gram emas murni. Emas apapun yang punya ibu, kalau dijumlahkan nilainya sama dengan 85 gram emas murni atau lebih, maka jatuh wajib zakat. Ya Bu ya? Baik. Gimana Ibu, sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, ada lagi mungkin ibu-ibu yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustadz, saya dengan Dede dari DW BPSDM. Yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat kita berzakat itu harus kita lafazkan ini zakat saya, atau tidak kita lapaskan apakah sudah sah? Yang kedua, apakah rumah yang kita tinggali dan mobil yang kita pakai itu hanya satu-satu, itu sudah jatuh zakat atau belum Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ada dua pertanyaannya nih Ustadz. Gimana Ustadz? Maka tadi kepada rukun zakat, saya tadi lupa nyampaikannya. Rukun zakat 4. 1, niat, bukan lafaz, niat. Yang kedua, muzaki yang berzakat. Yang ketiga, mustahak, ada yang dapat zakat. Yang keempat, hartanya. Berarti lafaz dalam pemberian zakat tidak wajib, tapi dia sunat. Kenapa disunatkan? Bagus itu, supaya yang nerima nggak ragu-ragu. Bu, ini untuk ibu. Dia mikir, uang apa ini? Nanti datang KPK kena pula. Bisa itu, udah pernah kejadian itu. Dia nggak tahu. Maka apa lapasnya? Untuk menenangkan orang yang mendapatkan zakat. Tapi nggak kita bilangkan pun sah kalau udah diniatkan zakat. Ada gini orang Bu, orang utang sama kita, ya, orang susah ini 10 juta. Udah setahun nggak bayar-bayar. Oh kita niatkan, itu yang ku kasih udah ku niatkan sekarang jadi zakat. Oh nggak bisa. Karena niat awal bukan zakat, niat awal ngasih minjam. Jadi udah kita pinjamkan dengan niat pinjam, tak bisa dirubah dengan namanya niat zakat. Jelas ya Bu ya? Itu masih banyak kejadian tuh. Udahlah, zakat. Orang pertama dia niat ngasih minjam. Jadi kalau begitu lapas wajib? Tidak, cuma sunat. Yang kedua, terkait dengan mobil dan rumah yang satu-satunya ya Ibu ya? Mobil,
rumah harga 10 M. Itu kalau di Citra Garden misalkan. Ya, atau mungkin sini rumah 20 M, tapi dipakainya tidak dizakatkan. Mobil Rolls Royce, tapi dipakai ya. Bukan untuk jadi ke apa? Nanti mau dijual lagi kan? Kalau dipakai maka dia tidak wajib zakat. Jelas ya Bu? Mobil, rumah yang kita tempati ya. Kalau rumah tambahan, apa niatnya? Simpanan. Oh, itu zakat. Baik, rumah dan mobil yang sifatnya mungkin tidak dipakai begitu ya Ustaz, sering ditinggal begitu, itu wajib dizakatkan. Itu enggak. Ustaz? Maksudnya gini, dia menjadikan objek. Oke. Untuk direntalkan atau dijual saat harga mahal. Nah, sengaja tuh orang beli dulu kan, kan banyak gitu sekarang. Kayak Suzuki Jimny itu orang beli kan masih murah dulu. Sekarang 15 juta. Itu tujuan dia, itu zakat. Oke. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Waalaikumsalam. dari Rumah Sakit Jiwa Prof. M. Ildrem. Sebenarnya saya bertanya mungkin maaf ya Pak Ustadz, Ibu Nawal, saya bertanya berkaitan dengan kami sebagai PNS. Nah tadi saya ada dengar kata Pak Ustadz kalau gaji 5 juta dikali setahun jadi 60 juta tidak bisa dijakatin gitu ya. Tapi kenyataannya kita kan kena potong zakat 2,5%. Dari yang gajinya 4 juta golongan 3, pokoknya yang nggak kena tuh hanya golongan 2. Golongan 3 kena potong wajib oleh bajis. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Apakah ada beda persepsi antara Pak Ustadz dengan bajis? Itu yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangannya luar biasa sekali. Silakan Ustadz. Bukan, saya bukan bingung. Ini mau jawab jujur atau enggak? Ayo. Karena lagi puasa jujur ya Ustadz ya. Saya mohon maaf ya. Saya pun ceramah di kantor bupati-bupati gitu juga. Sama permasalahannya. Saya hanya memakai dalam sisi syariat saja. Ketetapan yang telah ada, kan ada acuan tadi, ada 5 syarat kan. Salah satunya kan nisab. Nisab itu ukuran. Kalau nggak sampai ukuran, nggak ada zakat. Ukurannya 85 gram emas murni. Kan ukuran itu. Berarti mohon maaf, tidak bisa semerta-merta, oh potong-potong. Nah, itu nama. Tanyakan dulu, ini termasuk sedekah atau zakat? Kalau sedekah, tidak boleh paksaan. Maaf ya. Yang pula gara-gara ceramah, dicegat di penanti. Kalau sedekah, itu nggak ada paksaan. Like and dislike tadi kan. Kalau zakat, mau dia nggak mau, nggak ada cerita, ambil saja. Itu kalau zakat. Pertanyaannya, udah jatuh wajib zakat apa belum? Kita pun nggak boleh berlaku semena-mena. Maka saran saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, karena saya nggak pernah kerja kayak gini. Saya cuma ceramah aja. Ya nggak tahu saya. Nah, jadi maaf ya, kalau begitu kata ibu tadi, ini belum sampai nih, usah memotong-potong aja. Perlu didiskusikan lagi. Saya nggak tahu ya, apa pegangannya saya nggak tahu. Apakah cuma peraturan saja? Udahlah, kira udah mampu 5 juta. Sekarang 5 juta mau makan apa pun. Untuk sebulan. Kalau beranaknya 5, ekonomi udah pada meroket kan. Kebutuhan. Nah, contoh ya, saya jawab hanya pakai syariat saja. Saya nggak ada unsur kepentingan di sini ya. Wah, jangan pula ada Ustaz tuh nggak enak kali, rusak kita rusak. maaf ya. Karena ibu yang bertanya, saya wajib jawab. Jelas Bu? Nah. Bagaimana Ibu sudah jelas ya, Ustadz berupaya menjawab dari sisi syariatnya begitu ya Ustadz ya. Kalau dari sisi syariat seperti yang disampaikan oleh Ustadz, mudah-mudahan upaya yang dilakukan begitu untuk berdiskusi dilancarkan ya Ibu ya. Kita berharap amin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu yang di depan tadi. Cuman kita kan setiap bulan TPP itu langsung dipotong oleh Basnas. Apakah dalam masa haul 1 tahun kita diwajibkan berzakat lagi Ustadz? Baik, itu saja Ibu. Itu saya Baik, pertanyaannya. terima kasih. Kalau zakatnya sudah dibayarkan, boleh dipercepat zakat boleh, tapi belum jatuh wajib. Jatuh wajib itu kan pas setahun jatuh wajib.
Tapi kalau didahulukannya Ustaz, boleh. Maka di akhir tahun dia nggak keluar lagi. Ada plus itu. Contoh, maaf ya, saya dapat uang 1M sekarang. Ini contoh, jangan salah paham. Ya kan? Ustaznya ngeri kali Pak pakai tarif. Contoh saya dapat 1M gitu. Ya. Saya belum zakat. Selama setahun saya pakai, tinggal uangnya 300 juta. Itu yang saya zakati. Oh, sekarang dapat 1M, langsung saya keluarkan 25 juta. Berarti ada nilai plus di situ kan? Belum lagi dipakainya, udah dia kasih zakat. Hukumnya boleh, tapi tidak wajib. Karena belum jatuh wajibnya. Sama kayak zakat fitrah, masuk Ramadan, dia udah bayar zakat fitrah, boleh saja. Tapi belum wajib. Masuk malam 1 Syawal, di situ jatuh wajibnya. Makanya maaf, janganlah ambil zakat di masjid, nolak zakat fitrah malam Lebaran. Itu jatuh wajibnya di situ. Boleh dikutip sebelum Lebaran, boleh. Tapi malamnya ya terima juga lah. Ini kadang-kadang mematikan syiar namanya nanti. Kan malam Lebaran identik zakat fitrah kan? Kalau semua udah nggak lagi zakat fitrah, redup ini. Orang takbir udah pakai kaset kok sekarang. Jarang yang langsung takbiran kan, setel musik lagi, ya Allah. Dia main kartu, musiknya takbiran. Wah, itu cuman saran. Saya cakap cuman hukum saja ya. Ini nggak ada kemana-mana nih tujuannya nih. Ya Bu ya. Baik, sudah jelas Ibu? Sudah jelas ya. Oke, baik. Untuk Ibu yang di depan dengan jilbab hijau, silakan Ibu pertanyaannya. Boleh dibantu untuk mikrofonnya? Silakan Ibu. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramawati dari unit Sekuan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Yang ingin saya tanyakan tentang zakat perkebunan, Ustadz. Sebagian ada yang menyatakan 2,5% dan sebagian lagi menyatakan 5% karena kebun itu memakai irigasi air sungai seperti itu. Jadi kadang-kadang kita sudah mau bilang ini bahwasanya 5% sih berarti zakat perkebunan, tapi ada yang bilang enggak, cukup 2,5% saja. Itu saja Ustadz, makasih. Dan satu lagi mungkin Ustadz, tadi masalah properti, punya rumah yang tidak ditempati, namun apakah dihitung dia nilai rumahnya plus uang sewanya? Karena kan itu rumah disewakan dan menghasilkan. Jadi nilai rumah plus sewa rumahnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk zakat perkebunan bagaimana Ustadz? Iya. Perkebunan dia tidak masuk dalam pertanian. Yang dikatakan pertanian itu adalah untuk makanan pokok. Gandum, kurma, beras, padi ya. Itu masuk. Kalau pakai irigasi dia 5%. Kalau pakai hujan dia 10%. Kalau pertanian kayak sawit, kayak nama, itu bukan makanan pokok. Sawit, karet, itu dimasukkan kepada zakat simpanan. Berarti dia 2,5%. Ukurannya 85 gram emas murni. Jelas ya Bu? Nah, yang kedua apa lagi? Terkait dengan rumah tadi ya Ibu ya, sewa rumah. Oh iya. Ustadz. Sewa. Kalau dihitung sama rumahnya, Ibu terduduk nanti. Rumahnya 2M, sewanya 100 juta, berarti 2M tambah 100. Berapa tuh Bu? 2,1. Berarti zakatnya sampai hampir 50 sekian, enggak 52 juta setengah. Enggak begitu. Yang dihitung hasilnya berapa sewanya. Nah, berapa sewanya? Karena dia bukan masuk perniagaan. Kalau perniagaan, barang yang bersisa sama untung setahun dihitung. Itu perniagaan. Jual beli, punya toko kelontong, toko baju, toko lah. Tapi kalau dia tadi namanya sewa menyewa, sewanya saja. Udah senang Bu kan? Aman ya Bu ya. Oke, baik. Gimana Ustadz? Kita cukupkan atau masih boleh pertanyaan lagi Ustadz?
Doa, oke, baik. Nah, mungkin sebelum kita tutup ya Ustadz, kalau untuk Ustadznya oke lah kita cukupkan ya Ustadz ya. Saya ke Bu Nawal dan juga Ibu Dian begitu. Saya ke Bu Nawal terlebih dahulu. Bu Nawal, mungkin boleh disampaikan juga ya Ibu himbauan untuk masyarakat kita, karena yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube kita ada banyak ya Bu. Bagaimana kemudian himbauan dari Bu Nawal untuk masyarakat kita agar menyalurkan zakatnya nih di tahun ini? Bu Nawal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ibu-ibu dan keluarga yang beragama Islam di Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara, saya berharap seluruh umat Islam di Sumatera Utara untuk dapat membayarkan zakat. Jangan lupa bahwa di sebagian harta kita ada hak orang lain. Sesuai dengan firman Allah surat Az-Zariyah ayat 19. Terima kasih, semoga ibu-ibu semua, warga Dharma Wanita dan warga Sumatera Utara yang beragama Islam, mari kita keluarkan zakat sehingga rakyat Sumatera Utara bisa hidup lebih baik. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kalau begitu kita ingin mendengarkan dari Bu Dian begitu ya Bu. Ini masih terkait dengan topik kita, zakat membersihkan diri dan mensejahterakan umat. Kalau dari pandangan Bu Dian sendiri, sebenarnya seberapa besar sih Bu zakat ini dapat mensejahterakan umat berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi? Silakan Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat diwajibkan bagi yang mampu sesuai dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan oleh Ustadz. Tentunya dengan zakat ini kita dapat membantu masyarakat yang kurang mampu juga sesuai dengan syarat-syarat penerima zakat. Saya pikir konsep berbagi dalam Islam inilah yang menurut saya merupakan konsep mensejahterakan masyarakat. Dengan ini saya mengajak ibu-ibu untuk mengingatkan kita membayar zakat pada waktunya ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ibu sama-sama kita bayar zakat tepat waktunya begitu. Jangan nunggu mepet-mepet ya Ustadz ya. Kalau bisa disegerakan kenapa tidak begitu ya ibu-ibu. Baik. Saya juga mengajak tentunya para pemirsa, sahabat podcast Apa Cerita Info Sumut untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode selanjutnya khusus di edisi Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.